Oke, soal berikutnya ini materi tentang listrik statis. Anggap ini soal tipe ketiga, mencari hubungan antara gaya Coulomb dengan gaya-gaya yang lain. Oke. Nah, di situ ada sebuah partikel yang masanya 20 gram. Nah, ini jenis muatannya positif 0,5 mikrocoulomb. Nah, bandul atau partikel awalnya berada di titik setimbangnya sebelum ada medan listrik yang arahnya ke kanan. Nah, setelah daerah tersebut diberi medan listrik yang arahnya ke kanan, nah si bandul ini menyimpang sejauh θ ke arah kanan. Nah, kalau ditanya kenapa alasannya si bandul ini menyimpang ke kanan, kenapa tidak ke kiri? Coba, ada yang bisa dijelaskan atau menjelaskan? Oke, ingat kembali konsep tentang medan listrik. Jika ada arah medan listrik ke kanan, atau misalkan jika ada muatan positif, maka di sekitar muatan tersebut ada yang namanya medan listrik yang arahnya itu selalu menjauhi muatan tersebut. Nah, jika ditanya medan listrik di sini maka arahnya ke kanan. Ditanya medan listrik di bawah sini berarti arahnya ke bawah, menjauhi muatan tersebut intinya. Ini ke kiri dan seterusnya ya. Nah, kesimpulannya jika ada arah medan listrik yang arahnya ke kanan, maka di sini berarti ada muatan positif karena arah medannya menjauhi muatan tersebut. Nah, karena di sini ada muatan positif dan partikel yang digantung juga bermuatan positif, maka interaksinya akan tolak-menolak sehingga partikel tersebut menyimpang ke kanan, tidak ke kiri. Namun jika partikel ini bermuatan negatif, maka dia akan ketarik oleh muatan penghasil medan ini sehingga dia nanti akan menyimpang ke sebelah kiri. Oke? Nah, pertanyaannya, buktikan bahwa nilai tan θ sama dengan gaya Coulomb dibagi dengan gaya beratnya. Kemudian cari nilai θ-nya dan cari nilai tegangan talinya. Oke? Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melukis garis gaya pada partikel yang digantung. Tadi kenapa dia bisa menyimpang ke kanan? Berarti dia mendapatkan gaya Coulomb sebesar F Coulomb. Kemudian karena dia punya massa, maka dia memiliki berat yang arahnya selalu menuju pusat bumi sebesar weg. Berikutnya, karena diikat dengan tali, maka timbul tegangan tali sebesar T. Oke. Nah, kalau perhatikan di sana ada 3 gaya dan satu gaya ini belum berada di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, seperti biasa harus kita uraikan. Ini gaya, komponen gaya tegangan tali di sumbu Y, anggap saja TY. Kemudian ini komponen gaya tegangan tali di sumbu X, anggap saja TX. Tetanya kita pindahkan ke sini. Oke? Nah, berarti kita sudah melukis garis-garis gaya yang berada di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, sekarang kita proses menjawab ya. Nah, di mana? Di sini. Jawab. Kita tinjau masing-masing gaya di sumbu X dan sumbu Y. Untuk di sumbu X, karena sistem dalam keadaan setimbang, berarti jumlah gaya di sumbu X nilainya sama dengan 0. Artinya berarti TX itu nilainya sama dengan FC. Atau gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri gitu ya. Berarti TX sama dengan F Coulomb. TX itu nilainya adalah T karena jauh sama sudut. Nah, ini kalau pakai bahasa Sunda ya, jauh itu tandanya takut. Bahasa Sundanya apa? Sieun. Maka di sini kita tulis T sin theta. Nilainya sama dengan F C. Nah, ini kita tulis persamaan 1. Oke? Berikutnya, kita tinjau garis gaya di sumbu Y. Karena setimbang berarti jumlah gaya di sumbu Y pun nilainya harus sama dengan 0. Artinya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atasnya kita kasih nama TY. Gaya ke bawahnya sebesar weg. TY. Nah, karena dekat sama sudut, samping sudut itu berarti cos ya. Atau
Kalau pakai cara tadi, kalau dekat dia itu berani. Kalau berani kamu suka bilang apa? Sok. Kalau berani mah sini. Cos dibalikinnya, betul? Nah, maka di sini TY kita ubah jadi T cos theta. Nilainya sama dengan WG. Nah, ini kita tulis bersamaan 2. Berikutnya kita bandingkan. Nah, bandingkan persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan T1 tadi kita tulis apa? T sin theta per, berarti persamaan 2-nya T cos theta. Nilainya sama dengan FC per WG. T-nya kita sulit. Nah, sin per cos, jadi tan theta nilainya sama dengan F coulomb per WG. Nah, berarti pertanyaan A sudah terjawab. Nah, nilai tan theta sama dengan FC per WG. Kemudian carilah tetanya. Nah, berarti sebelum kita mencari theta, kita harus terlebih dahulu mencari gaya Coulombnya sama gaya beratnya. Nah, di sini mencari gaya Coulomb dari sini ya. Gaya Coulomb yang dialami oleh partikel bermuatan listrik karena pengaruh medan listrik dinyatakan oleh Q sama dengan E. Q-nya 0,5 mikro, berarti 0,5 mikro itu sepangkat min 6. Medan listriknya berapa? 4 kali 10 pangkat 5. Setengah dari 4, 2. Nih 10 pangkat min 1, berarti 0,2 Newton. Berikutnya gaya beratnya di sini ada massa, berarti kita dapat WG. Nilainya M dikali dengan G. Massanya harus dibagi ke dalam kilo, berarti 2 kali 10 pangkat min 2, nah, dikali gravitasinya anggap 10, maka WG-nya 0,2 Newton. Oke, berarti langkah berikutnya kita substitusikan. Tan theta, ini tetanya mana? Nah, tan theta nilainya sama dengan FC-nya tadi 0,2. WG-nya juga 0,2. Berarti tan theta nilainya 1. Maka sudutnya itu tan berapa yang hasilnya 1? 45 derajat. Pertanyaan B kejawab. Oke. Berikutnya cari tegangan tali. Pakai yang mana, Bang? Abang, pakai yang mana, Bang? Pakai yang ini boleh. Berarti T cos 45, WG-nya 0,2. Cos 45 setengah akar 2, T sama dengan 0,2. Maka T sama dengan 0,2 akar 2. Loh, dari mana, Mas? Oke. 0,2 dikali 2 dibagi akar 2. Nah, dirasionalkan akar 2 akar 2. Jangan dicoret ya. Akar 2 kali akar 2, 2 bagi 2 habis 0,2 akar 2, dan akar 2 itu nilainya setara dengan 1,4, maka jawabannya 0,28 Newton. Selesai. Oke, terima kasih.